Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka salamata as-sadri wa na'udzu bika min su'i as-sadri. ونسألك الخير كله مما علمنا وما نعلم ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا وما نعلم إنك أنت علام الغيوب. Baik, Bapak Ibu Saudara ikhwan fillah, alhamdulillah udah lebih setahun. 2019 awal Pak akhir Juli pertengahan ya, lumayan juga ya. Dan ini memang awal saya keluar selama COVID ini pertama. Jadi yang pertama saya injak Sumatera dulu. Semoga Allah meridhai perjalanan kita. Saya di-request membicarakan Al-Imam Al-Mahdi. Benar? Emang itu tulisannya? Salah kali? Baik. Berbicara akhir zaman sama seperti membicarakan gaib. Alam gaib ataupun akhir zaman, karena dia gaib, tidak ada caranya kecuali kembali kepada sunnah Nabi atau kepada Al-Quran jika ada. Tapi persoalan Mahdi tidak bertemu di dalam Al-Quran secara eksplisit, namun baru secara jelas ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita ulang, karena persoalan Imam Mahdi, Imam akhir zaman, sama seperti membicarakan masa mendatang alam gaib atau alam gaib hari ini. Sekarang ada alam gaibnya, ada. Membicarakan alam gaib, metode yang paling aman. Sebenarnya ada metode lain, namanya metode kasyaf. Tapi kasyaf itu berbahaya kalau tidak ahli, bisa memasukkan syaitan. Kasyaf itu penyingkapan mata batin ya. Maka yang aman adalah kembali kepada riwayat-riwayat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di tahun 255 Hijriah lahir seorang imam dari keturunan Ahlul Bait. Belum besar umurnya, hilang. Imam itu terhitung imam ke-12. Orang Syiah kemudian mengkultuskannya sebagai Imam Al-Mahdi. Kehilangannya disebut dengan ghaibah as-sughra, kegaiban pertama. Apakah itu yang dimaksud Imam Mahdi dalam tradisi Ahlu Sunnah? Maka tidak lama berselang setelah kejadian hilangnya Imam Mahdi versi Syiah ini, kelompok Syiah, maka muncullah Imam Ahlu Sunnah bernama Sulaiman ibn al-Ash'as yang sering disebut sebagai Imam Abu Dawud. Imam siapa namanya? Sering dengar kan nama Abu Dawud? Hadis Sahih Bukhari, HR Bukhari. Sahih Muslim, HR Muslim. Ya, hadis Abu Dawud, HR Abu Dawud. Ini berubah-ubah ya suaranya. Ya, nggak apa-apa. Tergabung nggak? Enggak ya. Imam Abu Dawud wafat sekitar 275 Hijriah. Berarti kejadian hilangnya imam orang Syiah sebelum beliau wafat beberapa tahun. Maka beliau tulislah satu bab dalam kitab Sunan Abi Dawud, kitab ketiga setelah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang ketiga, Sunan Abu Dawud. Imam ini semasa dengan Bukhari, tapi lebih muda, karena Bukhari lahir
sekitar tahun 194, dia setelah tahun 200, kira-kira 202 atau 204. Oke, udah kebayang nih orangnya yang nulis siapa? Imam Abu Dawud rahmatullah alaih. Beliau menulis satu bab dalam Sunan Abi Dawud. Apa babnya? Kitabul Mahdi, bab tentang Imam Al-Mahdi. Saya kira itu babnya panjang, ternyata cuma 9 hadis atau 10 hadis lebih kurang. Berarti beliau mencukupkan beberapa hadisnya. Tapi Imam Abu Dawud mengatakan, aku hafal 500.000 hadis. 500.000 setengah juta bukan? Ya, itu banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Kata orang Jawa. Banyak. Tanya Ustaz sekarang 42 hadis ini susah apa? Hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah namanya. Kalau anak SD, anak TK, anak SD hafal hadis 42. Ustaz katanya, Ustaz ahli hadis, 42 hadis pun tak apa. Banyak hari ini. Imam Abu Dawud mengumpulkan 500.000 hadis. 500.000 ini dia pilih yang bagus-bagus. Tersisalah 4.000-an. Dari 4.800-an ya, sekitar itu. Dari situ dia ambil hadis Al-Mahdi sekitar 9 saja. Dan dari 9 itu yang paling jelas 1 atau 2 atau 3 hadis saja. Nah, saya mau cerita 2, 3 itulah. Insya Allah, biar gampang beragamanya. Kalau saya ceritakan 9, pagi besok baru selesai menjelaskannya. Ya. Ini saya jelaskan dalam daurah untuk para teman-teman Pak Ustaz. Di hari pertama datang di Pekanbaru, hari Kamis. YTW, tapi berbahasa Arab Pak. Mulai sebelum zuhur sampai sebelum asar. Ya. Awalnya ada yang datang, yang lain 5 menit kabur. Dikira bahasa Indonesia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Syukran ya, jazakallah khair. Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina. Di dalam hadis tersebut, jazakallah khair, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-Mahdi min itrati. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah. Ini Waalaikumsalam. Nah, duduk situ dekat Cang Nanda ya. Syukran ya. Terima kasih. Jadi apa kata Nabi? Al-Mahdi minni atau min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nabi itu punya keturunan lewat jalur siapa? Sayyidah Fatimah. Maka hati-hati jika ada ajaran yang mencoba meragukan keturunan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajaran yang terindikasi terkena fitnatul dajjal, terkena fitnahnya dajjal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya kekacauan, kerancuan ajaran dajjal. Dajjal artinya lawan dari Al-Mahdi. Al-Mahdi yang dapat hidayah, dajjal yang tidak dapat hidayah, pembohong. Maka ajaran mana saja hari ini yang membenci keturunan Rasulullah SAW, ajaran tersebut perlu dicurigai. Ya, lu lihat saya aja sini. Ya. Al-hubbu yu'ani wa yusim. Hari ini ada nggak orang yang ngajarin benci dan meragukan keturunan Nabi, terus bilang nggak ada keturunan Rasulullah hari ini? Ada? Curigai kelompok. Paham? Ada kelompok bilang, tokoh bilang, mana ada keturunan Nabi? Gak kena deh. Kenapa? Karena imam akhir zaman pasti keturunan Rasulullah SAW. Nanti ngores. Kita keturunan lewat jalur bapak. Ini kok lewat jalur Fatimah? Emang urusannya apa? Ada orang Minang nggak sini? Lewat jalur bapak apa ibu? Sukunya? Mama tuh. Iya, lewat ibu kan? Iya. Matrilineal. Kalau antum matre. Ya, serius amat sih. Ada kok sah. Itu kan masalah ketentuan hukum aja, hukum yang berlaku. Jadi poin pertamanya apa? Al-Mahdi pasti keturunan Fatimah. Di ujung bab, Imam Abu Dawud menyebutkan satu hadis, tapi hadisnya lemah, bahwa Al-Mahdi keturunan Sayyidina Hasan. Ya, tapi ada riwayat lain Sayyidina Husain, sama-sama lemah. Maka kita gabung saja. Anaknya Fatimah berapa? 2. Ya udah, Al-Mahdi gabungan Hasan dan Husain. Maka nasabnya 2, Al-Hasani wal Husain. Di pertengahan bab beliau mengatakan imam akhir zaman itu iwati usmuhu ismi, isimnya dia sama, iwati sama, sepakat, sesuai dengan ismi. Apa arti ismi bahasa Arab? Nama, itu terjemahan. Imam Al-Bajuri, kalau kita dulu di pesantren ngaji kita hasyiah imam, salah satu yang paling terkenal namanya Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, salah satu syekh di Al-Azhar, salah satu syekh di Al-Azhar. Dulu udah lama. Beliau punya murid yang umur panjang, salah satunya namanya Syekh Al-Aquli. Itu punya murid namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, dan juga yang lebih tua Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ilmunya ini berkembang lewat murid-murid beliau berdua. Syekh Yasin Al-Fadani, kiainya Jamnandar, berguru ke beliau. Ya. Dia orang sakti juga di ilmunya. Tapi kalau lagi pakai udut nggak sakti. Baik. Jadi apa arti ism? Kata Imam Bajuri ketika menjelaskan makna basmalah, Bismillah. Ism itu artinya apa? Kalau orang sekarang kan kurang percaya sama kekuatan nama. Apa kata mereka? Apalah arti sebuah nama? Dia nggak paham. Nggak ada nama, nggak bisa masuk kantor, ya nggak ada nama, nggak bisa sekolah,
Bisa nggak? Nggak ada nama saya nggak bisa terbang sini. Ya, nggak ada nama nggak dapat gaji. Kalau nggak ada nama, maka nama penting kan? Penting nama itu. Nama itu diri kita. Nama itu harga diri kita. Nama itu hakikat kita. Apa arti nama? Al-ismu, arti awalnya adalah as-sumu. Sumu sama langit. Langit di atas atau di bawah? Tinggi apa rendah? Maka sumu artinya ketinggian derajat. Namanya, isimnya menyerupai namaku atau bersesuaian dengan isimku. Berarti kalau diterjemahin yang pertama apa? Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajatku. Tetap gak boleh sama, karena Nabi tetap paling tinggi, wali di bawahnya. Tidak ada wali yang lebih tinggi daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasia ketinggian Nabi? Nabi itu siapa sebenarnya? Jika ingin faham Nabi, maka cukup baca surat Shaf, As-Shaf. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa ini gelarnya Ruhullah wa Kalimatuh, rohnya Allah dan kata Allah, kalimatnya Allah. Apa kata beliau? Wahai Bani Israel, aku Rasulullah kepada kalian, dan memberi mubasyiran, memberi kabar gembira mengenai kedatangan seorang Rasul setelahku, Rasul yang penutup dan paripurna, namanya ismuhu Ahmad. Pakai isim. Isim itu artinya ketinggian derajatnya, bernama Ahmad. Ahmad itu siapa? Apa beda Ahmad dan Muhammad? Cuma sekedar nama? Apalah arti sebuah nama? Gak berlaku. Penting nama itu. Apa beda Ahmad dan Muhammad? Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan ismuhu Muhammad, tapi ismuhu Ahmad? Ahmad secara bahasa Arab artinya apa? Yang pernah baca bahasa Arab? Hamida yahmadu hamdan, puji-pujian, terpuji. Ahmad yang paling terpuji karena ketinggiannya. Siapakah Ahmad itu? Ahmad itulah hembusan Allahu Ahad. Allah pertama kali menghembuskan nyawa pertama, roh pertama di alam semesta ini bernama Ahmad. Makanya Nabi Isa, karena beliau lahir tidak perlu ada seorang ayah, dia sangat mengerti hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Mahdi itu namanya ketinggian derajatnya mengikuti, berkesesuaian dengan ketinggian derajatku. Itu maksudnya kepada Ahmad. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih menurut beliau dan diterima oleh imam-imam yang lain, kecuali imam yang tidak percaya bahwa ilmu qalbu, ilmu hakikat. Imam Hakim ini mengarang kita dari Mustadrak al-Sahihain, hadis-hadis sahih yang ketinggalan gak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia punya murid namanya Al-Baihaqi, ya. Imam Ahlus Sunnah, aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i. Tapi karena dia berikan riwayat seperti ini, dia dituduh sesat oleh kelompok-kelompok yang dari dulu tidak percaya zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin, wa Adam mujadilun baina ma'in wa tin. Yang riwayat kedua lebih sahih. Aku telah jadi nabi, Adam masih tanah, belum ada. Berarti sudah ada nabi sebelum nabi di bumi. Itulah Ahmad. Kuntu. Ini bukan obrolan saya.
Yang berbicara siapa? Nabi Muhammad SAW. Belum berbicara tentang dirinya yang lain, dirinya yang sebelumnya. Kuntu adalah aku dulu. Kalau bahasa Arab apa? Kuntu kana yakunu. Kuntu pastan fi'il madhi. Dulu adalah aku seorang nabi. Adam belum ada. Itu nabi di masa apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang ingat kan? Emang kita belum ada juga, Nabi Adam belum ada, apalagi kita. Jadi Nabi Muhammad sudah menjadi Ahmad Nabiullah dulu. Inilah beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi sudah lama, maka tolong luruskan pelajaran-pelajaran di sekolah. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi bukan umur 25. Beliau diangkat sudah ada sebelum ada alam ini. Tua gak Nabi Muhammad? Itu sebabnya beliau cukup 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beres persoalan alam semesta. Gak usah lama-lama seperti Nabi Nuh 950 tahun. Gak usah lama seperti Nabi Ibrahim yang hampir 200 tahun. Gak usah lama-lama. Cukup berapa tahun di Mekah? 13. Pindah ke Madinah 10 lebih dikit, hampir ke 11. Tak masuk tahun 11 Rabiul Awal wafat. Muharram, Safar, Rabiul, jadi masih 10-an. 10 tahun 3 bulan. Kurang ya? Jadi kenapa Nabi kita tua? Lebih tua dari alam semesta. Karena beliau udah jadi Nabi. Dan namanya waktu dulu jadi Nabi adalah Ahmad. Terbaca oleh Sayyidina Isa Ruhullah, maka mengatakan Ismuhu Ahmad, surat Saf. Namanya Nabi Muhammad itu dulu alamnya alam bumi atau alam apa? Belum ada bumi kan ya? Belum ada. Itulah alam ruh. Bahkan sebelum alam ruh, malaikat Jibril aja belum ada. Itulah sebabnya malaikat Jibril menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Khidir pernah menjadi guru Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir menjadi guru Nabi Musa, muncul Nabi Muhammad. Nabi Khidir enggak jadi guru Nabi Muhammad. Enggak jadi guru, kenapa? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abdul Muttalib ini, karena ini riwayat para kenabian, maka ahli hadis pun tidak bisa berkomentar banyak tentang statusnya. Jadi ahli hadis itu tugas mereka ngecek hadisnya. Yang penting itu dari Nabi lahir, apalagi dari Nabi jadi Rasul 40 sampai beliau wafat. Sebelum itu ngikutin sejarah-sejarah yang ada secara lisan. Abdul Muttalib bertemu seseorang sosok ini mengatakan, "Hai Abdul Muttalib, nanti anakmu namain Muhammad ya." Terus apa kata Abdul Muttalib? "Tolong doakan cucuku ini." Kata orang tua ini, "Justru aku yang butuh doa dia." Belakangan dicek oleh ahli riwayat yang mengerti ilmu ini, itu adalah Nabiullah Khidir. Jadi seorang Nabiullah Khidir itu butuh doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya Nabi Musa. Kenapa? Spirit ruh yang ada di dalam jiwanya Nabi, di dalam badannya Nabi itu adalah ruh Ahmad. Itu maknanya kuntu nabiyan. Dulu aku nabi, nama kenabianku Ahmad. Kalau di bumi nama kenabiannya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu Ahmad, tapi asyhadu Muhammad. Karena Ahmad itu syahadatnya masa dulu, masa azali dan masa lalu, bukan sekarang. Siapa Al-Mahdi? Maka Al-Mahdi yang dia mewarisi
spirit Ahmad itu yuwati ismuhu ismi. Jadi jangan cocok logi, ikutin aja ayatnya, ikutin hadisnya, pakai ilmu bahasa, ikutin imam-imam kita, terang maknanya. Jadi nggak usah khawatir persoalan al-Mahdi. Yang kita khawatirkan satu, kita pantas gak menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya. Ini corona begini aja udah banyak yang dulu nyalahin ini, nyalahin itu. Lupa kalau ini izin Allah semua. Tauhidnya berubah. Benar kan? Muncul vaksin, cara ini lagi nggak suka, nggak usah vaksin. Ya, nggak usah macam-macam. Jalan aja. Semuanya Allah telah atur, dan aturan Allah lebih hebat dari aturan orang-orang di luar Allah. Ada orang buat konspirasi, konspirasi Allah lebih hebat. Allah itu khairul makirin. Makar itu kan bahasa lama. Sekarang kalau boleh disebut makar itu konspirasi. Dulu ketika Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencoba ingin menghancurkan masjid dari dalam, maka dia taruh itu orang munafik banyak di kelompok sahabat-sahabat Nabi. Nabi ini kan bukan guru tunggal. Nabi ini mengkader guru-guru. Maka sahabat ini gurunya ini, sahabat ini gurunya ini. Sahabat yang bekerja gak bisa hadir, nanti datang kepada guru siapa. Begitu terus bolak-balik. Jadi dulu tuh banyak guru. Karena banyak guru, kebangkitan itu cepat. Ini yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya pemain tunggal. Nabi Musa aja yang berdua sama Nabi Harun. Selebihnya pemain tunggal. Jadi kalau dakwah kita mau cepat berkembang, jangan main sendiri. Ya seperti ini. Ada yang ngatur ini, ada yang ngatur ini, ada kader ini, ada mentor ini. Begitu. Nabi tahu ada munafik nyamar, tapi kan nggak boleh bilang itu munafik, nggak boleh. Haram hukumnya, itu su'ul adab. Saking Nabi cintanya kau semua makhluk dan sayang, beliau pun masih menyolatkan Abdullah bin Ubay waktu mati. Sampai ditegur oleh Allah karena orang ini jahatnya bukan main kepada Rasulullah SAW. Dalamnya setan. Jadi ada orang-orang emang orang beneran, tapi ada orang yang syayatinul ins. Dia manusia tapi dalamnya setan. Kenapa? Nabi mengatakan inna syaitan yajri majra dam. Setan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Ada darahnya di lidah, maka kita bisa dipinjam lidah kita oleh setan. Ada darah di mata, maka mata ini bisa dipinjam oleh setan. Ada darah di bagian tubuh perut kita, semuanya ada, maka dia bisa ikut serta. Itu sebabnya kalau ahli fikih tidak sunnah baca bismillah makan minum. Kalau versi ahli kolbu, ahli hakikat, ahli sunnah wal jamaah, wajib sebenarnya baca bismillah itu. Itulah sholatnya badan. Makan minum. Sholat artinya zikir. Aqimis sholata zikir. Jadi Al-Mahdi ini benar, ini baru satu nama loh dijelasin. Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajat Nabi. Maka beliau pewaris spirit Ahmad. Jadi dalamnya Al-Mahdi itu Ahmad. Ilmunya, ketinggian derajatnya, tuanya. Ini ada bukti lain. Ketika Nabi Mi'raj sampai ketemu Nabi Yusuf di langit berapa? Di sini ada pernyataan Israel kan? Ayo kita cek nih. Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling cuak sealam semesta. Kalau ibu-ibu lihat, itu ibu lupa nafas, mungkin mati. Lupa nafas, kalau ngeliat saya kan biasa, bisa-bisa ibu ngeliat saya. Itu apa kata Rasulullah? Gagahnya Yusuf baru separuh gagahnya aku. Cakapnya Yusuf separuh cakapnya aku. Jamaluhu nisfu jamali. Kira-kira gimana?
Tapi Allah tidak zahirkan. Kalau dizahirkan bahaya penduduk Mekah, perempuannya. Wajar Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal Khadijah ini udah mau nikah kayaknya, udah trauma dia nikah. Biasa perempuan kalau ada masalah, kamu nggak mau nikah lagi ya, ketemu yang pas. Dia adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Kalau fisiknya Hasan, wajah Nabi itu biasa orang Arab, keturunan Nabi Ismail, keturunan Sayyidah Hajar, campur Ibrahim Hajar. Hajar orang Mesir, tahu sendiri orang Mesir kulitnya gimana, ya, campur-campur. Nabi Ibrahim orang Babilonia, agak merah-merah gitu kulitnya. Tapi Sayyidah Khadijah bisa melihat keindahan itu. Maka kita curiga dia, jangan Sayyidah Khadijah itu mewarisi kolbunya Siti Hawa atau Sayyidah Bilqis. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Semua orang kan mewarisi orang-orang sebelumnya, spiritnya, ilmunya, akhlaknya. Bapaknya kan nggak ada. Dulu mbahnya suka ngaji, turun ke sini. Ada yang suka mabuk, turun juga, Pak. Ada yang nyampur, dia suka mabuk, suka ngaji. Nah, ini unik tuh. Di zaman Rasulullah ada namanya Nu'ayman. Ada begitu. Jangan coba-coba singgung Rasulullah, bisa digorok kita sama dia. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasul, cuma dia punya kecanduan yang dia susah untuk mengatur dirinya. Waktu itu belum ada namanya terapi orang kecanduan narkoba, zaman Sayyidina Umar. Baik, 7:30 kita jam berapa ini ya? Jawabannya. Jadi Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan imam akhir zaman itu keturunannya. Berarti maksud beliau apa? Itu Al-Mahdi itu mewarisi aku, gitu maksudnya. Chip di dalam dirinya, spirit yang ada dalam dirinya, itu semangat yang ada di dalam diriku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibawa oleh Abu Thalib untuk berdagang, ditegur oleh Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Kalau Yahudi mau ente bawa seorang nabi, jadi Bukhairah tahu kalau ini seorang nabi. Ente bisa tanggung jawab nggak dunia akhirat kalau dibunuh? Gemetar Abu Thalib. Maka Abu Thalib udah tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Dia sembunyikan Nabi Muhammad, dipoles, dijadiin pengembala, ya, dijadiin orang biasa kayak pemuda-pemudi di kampung, tapi orang baik yang nggak pernah buat aneh-aneh, soleh biasa. Ada orang tengkar dia damai, kayak orang biasa, kayak pemuda taruna namanya, kayak karang taruna. Nah, kira-kira begitu. Nabi memerankan itu, ngelakon namanya. Sampai kemudian datang perintah. Maka bertanya Abu Zar ketika Nabi sudah sukses. Ini penutup sebelum Isya. Apa kata Abu Zar? Wahai Rasul, wahai kekasihku, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketika aku main waktu kecil, tiba-tiba ada dua malaikat datang kepadaku dan membedah dadaku. Karena yang membedah malaikat, maka yang dia bedah bukan hanya fisik, jadi tidak berdarah. Di saat itu saudara susunya, anak dari Halimah Sa'diyah, berteriak karena anak kecil ngadu ke siapa? Nyari maknya. Mama akhirnya gitu. Halimah Sa'diyah dipanggil, bapaknya dipanggil. Muhammad dibunuh orang. Datanglah Halimah, datanglah ayahnya, ayah susunya. Dilihat Nabi Muhammad udah guling-guling lagi, udah main pasir lagi. Bingung. Dikira anaknya ini main-main. Enggak. Ditanya, Muhammad, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Katanya tadi ada orang, iya, tapi gak bunuh aku.
dilihat oleh Halimah ada bekas seperti bedah, tapi bedahnya canggih. Yang bedah siapa? Malaikat. Malaikat nur bukan, mokap cepat sekali dan gak ada sakitnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad itu nur juga, dan nurnya lebih terang daripada nurnya malaikat. Jadi sebenarnya itu formalitas aja, dibersihkan dadanya, jantungnya. Kenapa? Beliaulah nur, beliaulah cahaya. Dituangkan nur hikmah, nur iman. Jadi beliau sudah tahu dirinya Nabi waktu dia masih kecil. Jadi kira-kira gimana nih pelajaran SD, pelajaran SMP-nya keliru kan? Cerita-cerita guru di MDA-nya kurang update ya. Kata gurunya, ayo belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Hadisnya dari kita masih kecil sampai sekarang itu aja di sini. Dia nyuruh orang ngaji, baca, dia nggak baca. Padahal sekarang hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi tinggal download di Play Store. Iya, mudah. Dulu kita harus nyebrang sungai dulu, nyebrang gunung dulu, ketemu harimau dulu, ketemu singa dulu, bertengkar dulu sama harimau 7 kali, baru ketemu Karnanda. Imam Bukhari begitu cari hadis. Ayah Buya Hamka diceritakan oleh Buya Hamka waktu beliau berdakwah. Dulu kan belum ada jalan tol. Nah ya, orang dulu memang enak hari ini tol. Dulu nggak suka, sekarang selfie parah. Ya. Itu dulu Buya Hamka cerita apa? Ayahku pernah dulu dihadang oleh Qoti Utori, kayak apa Qoti Utori gitu ya, pembegal tengah jalan. Dikira bawa banyak duit kali. Habis pulang dakwah, mirip-mirip kayak cerita ulama kita terdahulu. Udah mau dibunuh segala macam, diajak ngobrol, terus ini dulu, kita minum dulu, makan dulu. Ntar sebelum yang makan saya salat dulu, yang bikin baca Yasin. Dilihat ke belakang nangis-nangis. Jadi muridnya begal jadi murid ayah Buya Hamka. Kita tak begitu ya. Kalau saya masih ada nemenin dia teman-teman. Barakallahu fikum ya. Semoga dia berkah Allah. Dulu ayah Buya Hamka dakwah nggak ada yang ngawal. Yang ngawal Allah. Dulu begitu ya. Zaman dulu awal-awal membangun dakwah. Sampai murid-muridnya banyak, nggak biarin gurunya sendiri. Takut kehilangan. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu dirinya Ahmad saat beliau masih gitu ya. Masya kan? Kita cukupkan dulu. Jika ada kesempatan kita lanjutkan pada Isya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.